Halo Sobat Populer. Setiap tanggal 17 Agustus negara kita Indonesia akan memperingati hari kemerdekaannya. Momen bersejarah ini merupakan buah manis hasil perjuangan para pahlawan di masa lampau, yang telah berupaya keras untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Tahukah kamu, ternyata ada banyak hal unik dan menarik yang mewarnai hari bersejarah ini. Merangkum dari berbagai sumber mengenai fakta unik dan menarik lainnya pada hari kemerdekaan bangsa Indonesia, sebagai berikut ini. Teks asli proklamasi sempat dibuang di tong sampah. Naskah asli proklamasi kemerdekaan yang ditulis tangan oleh Soekarno sempat dibuang ke tong sampah di rumah Laksamana Maeda. Untungnya naskah tersebut ditemukan oleh B.M. Diah, ialah seorang wartawan asal Aceh. Sebelum naskah diserahkan ke Museum Arsip Nasional tahun 1992, B.M. Diah telah menyimpannya selama 47 tahun. Suara pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno direkam ulang. Ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar, merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini lantaran ketika hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia, RRI, berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rekaman dilakukan atas ide dari Jusufrono Dipuro, yaitu salah satu pendiri RRI. Kain bendera didapat dari pasukan Jepang. Kain bendera merah putih yang pertama kali dijahit oleh Ibu Fatmawati, ternyata berasal dari pasukan Jepang, yaitu Khairul Basri, yang kala itu sedang berada di kantor Jawa Hokokai. Teks naskah proklamasi kemerdekaan disusun di Rumah Perwira Jepang. Tempat penyusunan naskah proklamasi dilakukan di Rumah Laksamana Maeda, yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Menteng. Perumusan teks proklamasi dihadiri oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sayuti Melik, Laksamana Maeda, dan Soekarni. Pembacaan teks proklamasi dilakukan ketika bulan Ramadan. Ternyata pembacaan teks proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945 juga bertepatan pada hari Jumat, 9 Ramadan 1364 Hijriah. Bung Karno dalam keadaan sakit ketika membacakan teks proklamasi. Ketika membacakan teks proklamasi kemerdekaan, ternyata Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno dalam keadaan sakit malaria. Bahkan, 2 jam sebelum teks proklamasi dibacakan, Bung Karno yang sedang sakit masih tertidur lelap di rumahnya. Kemudian sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, Insinyur Soekarno menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan lantang, di halaman depan rumahnya yang berlokasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 46, Cikini, Jakarta Pusat. Demikian fakta menarik yang dirangkum untuk Sobat Populer. Semoga semangat juang para pahlawan akan terus berlanjut di kemudian hari.